Halo semua, apa kabar? Ya, jumpa lagi dan saya Rin Supandi dari Winner Stocks Indonesia. Reading hari ini, ya, saya seharian, ya, bener-bener repot banget, ya. Saya ada beberapa interview, bayangkan, beberapa. Dan belum kita ngomongin, ada meeting, ya, terkait dengan apps dari apps tradingnya HPX yang baru, ya. Ada beberapa hal yang mau kita ada beberapa perubahan major padahal mendekati launching ya karena ya ada ide-ide baru fresh idea dan kita kepengen itu juga ada di HPX Next Gen. Ya mohon maaf aja hari ini saya nggak terlalu banyak fokus tapi market juga lagi kayak gitu ya kurang oke. Dan kalau saya lihat pada dasarnya ya, hmm, kita kita pantau-pantau dulu ya. Saya masih wait and see, jujur. Hanya trading yang sudah saya rekomendasikan sebelumnya, udah kita analisa sebelumnya. Jadi kita nggak trading yang gila-gilaan banget. Dan kita fokus di saham-saham yang kita sudah kenal, ya. Fokus saham-saham yang sudah kenal dan sudah cukup aman ya. Kita nggak yang spekulasi banget ya. Hari ini Sage Ara, padahal dari kemarin Sage sudah saya mention ya kan. Tapi karena saya kurang cocok dengan emitennya ya saya cuma ya nggak terhitung trading sih sebenarnya, cuma masuk dikit banget gitu ya, cuma ya berpartisipasi lah ketika ada temen yang bilang beli lu gitu ya ya oke, beli deh gitu, ikut deh gitu, bukan yang sampai ini keren dan saya harus ini banget gitu, enggak. Ya, sekarang kita lebih berhati-hati ya di tengah kondisi dalam 1-2 hari ke depan. Oh, mungkin nanti akan kita ini tengah malam nanti mungkin ya, atau nanti menjelang pagi, The Fed akan mengumumkan kenaikan suku bunga, which is kalau market sih udah konsensus mengatakan dia akan menaikkan suku bunga ya, price in lah itu kalau mau sampai naik 25 basis point itu sudah hmm, nggak kaget gitu. Mungkin akan kaget jika The Fed cukup mendengar suara jeritan para pelaku pasar untuk please stop ya, mulai The Fed itu dianggap seperti kayak robot ya, tanpa memperdulikan apapun, news apapun atau apa yang bergerak di market dia nggak peduli, pokoknya dia style kenceng, pokoknya penting tujuan dia cuma satu, untuk nurunin inflasi. Dan please, banyak yang sudah jerit-jerit nih ya, naiknya suku bunga The Fed itu disinyalir atau saat ini menjadi sumber utama kenapa industri perbankan di Amerika sampai kayak gini ya. Dan industri perbankan Amerika itu kalau lihat chartnya itu memang nyungsep ya, tingkat kepercayaannya udah hampir di level terendah ini. Jadi orang sudah muncul ketidakpercayaan terhadap bank. Kasihan bank-bank kecil itu ya. Itu nyaris tiada hari tanpa withdraw lah ya, untuk pokoknya mereka mau pindahin ke bank besar. Banyak ketakutan bank besar akan semakin besar, yang kecil akan semakin kecil. Ternyata istilah itu tidak hanya yang kita alami ya, itu dialami di corporate ya, di institusi yang lebih besar gitu ya. Karena orang ada pokoknya yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Ini yang besar semakin besar, yang kecil semakin kecil, bahkan mungkin punah, bahkan collapse. Kayak First Bank itu secara aset dia nomor 2 terbesar di Amerika, itu aja babak belur, hancur lebur ya. Orang semua menyalahkan The Fed, agresifnya The Fed. Dan nanti malam seperti kayak penentuan apakah The Fed ini mau mendengar jeritan hati atau enggak. Ya pada dasarnya sih dia tetap, kalau udah pemain memang 25 basis point sih memang ya udah pricing, karena memang orang udah duga, tapi orang bilang semoga mereka sadar karena ini udah terlanjur ngomong, istilahnya udah terlanjur janji ya, ya digas sekali lagi deh, udah deh,
Habis itu oke, kita nggak naik lagi, kita cenderung akan cenderung ya, jadi ya slow slow, udah nggak usah naik lagi, kita tenang aja, mungkin bahkan di akhir tahun kita mulai cut rate gitu ya. Dan kalau sampai umpama mulai cut rate, goal mereka itu mungkin sekitar hampir 200 atau 300 basis point mereka akan cut rate ya itu. Oke, dan mungkin nggak terlalu banyak soalnya isu apapun yang saya bahas nggak kalah kalah penting dengan apa yang kita tunggu malam ini ya. Jadi tunggu aja, kita nantikan aja. Dan kita langsung masuk ke, oh ya sebentar, saya dapat satu gambar gambar bagus banget ya. Ini World Output Projection. Ini gambarnya dari IMF ya. Dan kalian lihat Indonesia nomor 3 men ya. Itu dia punya, diharapkan ekonominya bertumbuh ya. Itu GDP ya. Jadi annual percent change real GDP. India nomor 1, nomor 2 China, nomor 3 Indonesia. Wow, kita harus big applause ya, Indonesia keren banget ya. Moga-moga ini segera terrealisir, dan saya rasa itu menjadi kita punya pegangan ya, sampai dengan akhir tahun ekonomi Indonesia bakal bakal oke lah, bakal bagus. Jadi ya mantap ya. Jadi kalau saham-saham saat ini ada yang nyangkut, atau mungkin Bapak Ibu punya duit dana lebih, ya beli aja. Kalau beli terus dihantam ARB lagi gimana? Ya udah, tunggu dulu. Ketika dia mulai mantul lagi, average down, beli lagi. Ya, ya itu. Dan kita masuk ke segmen selanjutnya, yaitu market review, dan kita lihat IHSG persis banget ya, nangkring di atas selendang. Wow, keren banget lah. Dan asing hari ini net sell minus 350, dan transaksi hari ini 9 triliun, lebih kecil di bawah rata-rata, tapi overall oke ya. Hari ini penutupannya di bawah, di atas skyline, selendang ya. Pada dasarnya kita berharap ini udah support dan bisa segera rebound. Kemarin saya bilang level support ada di rentang 6.800-an, 46 kalau nggak salah, sampai dengan 6.700 berapa gitu ya. Nah, ini udah mulai mendekati, udah mulai nyampe ya. Saya tidak berlebihan jika saya berharap dalam 2 hari ke depan di IHSG bisa menguat ya, bisa rebound. Besok hari Kamis dan lusa adalah hari Jumat, jadi tidak berlebihan rasanya. Dan toh nggak kaget juga kan kalau seumpamanya The Fed akhirnya menaikkan suku bunga. Jangan-jangan dia tahan. Kalau dia tahan suku bunga, wow, itu jadi saya yakin Dow Jones pun bakal meroket. Indonesia jangan ditanya lah. Kemungkinan besar ya, kemungkinan besar. Coba kita cek sektoralnya deh. Apakah ada peluang rebound kalau kita baca dari sektoralnya? Sektor basic bikin lower low, cenderung bakal turun lebih dalam. Consumer cyclicals mencoba breakout resistance tapi belum mampu. Moga-moga juga bisa menguat dalam beberapa waktu ke depan. Sektor energi jebol support. Nah ini ya, hati-hati juga. Hmm, ya serap di bottom aja, di bawah ya. Sektor finance ya seperti kayak mau bikin lower low, tapi dia kayak ditahan gitu ya. Mungkin ya besok penentuannya lah ini sektor finance. Healthcare di bawah support, dan ya potensi turun lagi. Sektor industri sama ya. Oh, banyak yang pada turun nih, kemungkinan besar pada turun ya. Jadi moga-moga besok kalau mamanya rebound ya, yang lain nggak terlalu signifikan sih. Terus consumer non cyclicals, wow ini dia nih ya yang jadi batu penahan ya. Back ini dia punya salah satu yang penopangnya nih. Nah, ini tadi industri. Terus tadi infrastruktur belum ya, infrastruktur ya karena support dia udah di bottom sini, harusnya rebound. Terus properti ya bertahan ya, properti dan consumer non cyclicals nih yang jadi penopang indeks
ya. Terus Tekno juga belum bagus, masih di situ-situ aja, dan transportasi ya belum bisa breakout resistant. Ya, gampang banget kelihatan kalau consumer, non cyclicals, consumer cyclicals, dan tadi apa properti ya itu menjadi penopang indeks saat ini. Ya, kita nggak bisa berharap banyak ya dari itu karena transaksi juga nggak terlalu banyak. Lebih pada banyak yang jualan lebih banyak. Jadi sentimen jualan lebih cukup besar dari pemberat indeks. Oke, ya. Dan kita masuk segmen berikutnya itu rekomendasi apa aja buat besok. Pertama yaitu Cepin. Ya, ini bagian dari industri sebenarnya. Consumer non cyclical sebenarnya. Nice ya, Cepin. Moga-moga bisa lanjut lagi. Terus habis itu Excel rebound dari bottom. Sejalan dengan harapan saya infrastruktur ya. Ini harusnya harusnya provider telco dan menara ya infrastrukturnya harusnya di musim politik harusnya menjadi sesuatu yang kuda hitam. Terus Antam sektor basic udah turun banget dan dia mulai rebound. Harusnya ini juga bagus. Buy on break kalau Antam saya ya. Terus habis itu MAPI. Oh, by the way, buy on break hari ini Indofood lihat ya. Lompat man, gap up. Wow. Ya. Dan ya, MAPI harapan saya ini double bottom kecil. Ini potensi lanjut juga terbuka lebar. Last but not least, our darling Barito Pacific ya. Kemarin udah bagus-bagus ditutup merah, hari ini bikin galau, tapi nggak apa-apa. Ketahan sama selendang dan Skyline, besok moga-moga rebound. Asing juga net buy, harusnya ini emiten-emiten ini masih akan bagus nih, ya. Oke, ya itu dulu market review rekomendasi kita untuk perdagangan tanggal 4 Mei 2023. Semoga apa yang saya sampaikan berguna dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Yang belum cuan, masih nyangkut, jangan galau. Saya sudah kasih clue tadi ya, ekonomi pada dasarnya masih berpeluang untuk menguat lagi dan lagi. Oke, sampai jumpa semuanya. Stay safe, stay healthy, and God bless you all.